Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ali Tamrin MSy dan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kami dari kelompok 11 akan menyajikan materi tentang heart. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Devi Ayunur Khoyumah, yang kedua ada Muhammad Faisal Zuhri, yang ketiga Ananda Putri Maharani, yang keempat ada Fauzia Rila. Adapun materi pembahasan, yang pertama, pengertian Hort dan landasan hukum Hort akan disampaikan oleh Nanda. Yang ketiga, syarat dan ketentuan Hort akan disampaikan oleh Fauzia. Yang keempat, ada implementasi Hort pada lembaga syariah akan disampaikan oleh Faizal. Yang kelima, pengertian obligasi dan obligasi dalam perspektif fikih akan disampaikan oleh Devi. Dan yang terakhir, kartu kredit dalam perspektif fikih akan disampaikan oleh Faisal. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materinya. Pengertian qard. Qard adalah pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus. Kemudian untuk menurut Bank Indonesia, qard adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Nah, akad ini itu adalah salah satu cara manusia saling bertolong-menolong di antara sesama mereka. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan ganjaran yang besar terhadap orang yang memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan. Syarat-syarat dari Hort. Yang pertama yaitu akad Hort dilakukan dengan sigat ijab qabul atau bentukan yang dapat menggantikannya. Yang kedua, menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanya di pasaran. Yang ketiga, kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum, berakal balik tanpa paksaan. Yang keempat itu yaitu ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dapat dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Ketentuan dari Al-Hort. Berikut ini adalah ketentuan Al-Hort secara umum. Yang pertama itu adalah Al-Hort adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muqtarid yang memerlukan. Yang kedua, nasabah Al-Hort wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Yang keempat, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Yang kelima, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat waktu yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampunya lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembaliannya atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. Kemudian ada landasan hukum qard. Landasan hukum qard ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan juga Ijma'. Yang pertama yaitu Al-Quran. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 245, yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian yang kedua adalah Al-Hadis. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah, artinya Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, aku melihat pada waktu malam diisrokan, pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas 10 kali lipat dan qard 18 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. Kemudian yang ketiga ada ijma'. Para ulama menyatakan bahwa
qard diperbolehkan. Qard bersifat mandub, dianjurkan bagi muqrid, orang yang mengutangi, dan mubah bagi muqtarid, orang yang berutang. Kesepakatan ulama ini didasari kebiasaan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Materi selanjutnya ialah pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun instansi lainnya. Obligasi juga disebut surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi dalam perspektif Islam atau bisa disebut dengan sukuk berasal dari bahasa Arab sukuk dari jamak sok yang berarti instrumen legal, amal, maupun cek atau surat berharga komersial berbentuk sertifikat hak milik yang menjadi bukti bahwa suatu aset merupakan kepemilikan dari pihak tertentu. Menurut istilah, obligasi adalah sertifikat yang bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek dan kegiatan investasi tertentu. Di Indonesia sendiri dikenal 3 macam obligasi syariah. Yang pertama yaitu obligasi syariah mudharabah. Obligasi syariah yang penerapannya menggunakan akad mudharabah. Mudharabah ialah kerjasama antara 2 orang atau lebih, di mana satu pihak sahibul mal yang mempunyai dana dan mudharib yang menjadi pengelola. Akad mudharabah sendiri merupakan akad kerjasama antara investor dan peminjam. Yang kedua yaitu obligasi syariah ijarah. Ialah obligasi syariah yang menggunakan akad sewa demikian sehingga kupon atau fee ijarah bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Yang ketiga yaitu adalah wakalah atau agensi. Wakalah atau agensi ialah ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Akad qard banyak diterapkan pada perbankan syariah dengan tujuan untuk mewujudkan misi sosial dalam produk-produk yang disalurkannya kepada masyarakat. Akad ini dalam fikih klasik dikategorikan dalam akad ta'awuniyah, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. Salah satu implementasi tujuan tersebut dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, sedekah, infak, maupun dana sosial lainnya yang nantinya disalurkan kepada masyarakat. Untuk berikutnya ada macam-macam kartu kredit. Yang pertama yaitu kredit card. Kartu kredit atau kredit card yaitu jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, di mana pelunasannya atau pembayarannya dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil. Jumlah minimum tertentu dalam jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan bunga bulanan. Yang kedua, charge credit. Charge credit adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa di mana nasabah harus membayar kembalian seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Yang ketiga ada debit card. Prinsip dari penggunaan kartu debit adalah transaksi tunai dengan tidak menggunakan uang tunai, akan tetapi pelunasannya dengan cara mendebit atau mengurangi secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu yang bersangkutan dan dalam waktu yang sama mengkredit atau menambahkan rekening penjualan sebesar jumlah transaksi pada bank penerbit atau pengelola kartu.